Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa hidayah dan taufik, menggerakkan kita untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sholat ba'diyah, dan dilanjutkan lagi dengan hadir di majelis ilmu seperti ini aja. Ya, takut tak keminum. Takut tak keminum. Dekat Iftah. Tak takut tak keminum, jadi pakai ini aja. Berarti kalau dengan hari ini saya tuh nggak hadir 3 minggu sudah. 3 kali hari Senin. Senin pertama, Senin kedua sakit, Senin ketiga terakhir kemarin kita takbiran, kan malam Selasa, Selasanya Idul Adha. Tapi alhamdulillah, walaupun beberapa di antara kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sakit, ada yang diberi ujian ini itu dan sebagainya, tapi lagi-lagi kita masih ada kesempatan untuk taat, masih ada kesempatan untuk ibadah. Sehingga dengan itu kita menyadari bahwa setiap detik yang berlalu dari kehidupan kita ini semuanya itu berharga. Bahkan kalau kita lihat sakit yang belakangan ini, seringnya sakitnya itu sakit susah nafas. Dari situ kita tahu bahwa ya Allah, nikmat oksigen ini luar biasa nikmatnya. Nikmat bisa bernafas lega itu luar biasa nikmatnya. Tadi ada teman saya cerita, ada salah satu dari keluarganya itu dalam satu hari harus menghabiskan 13 tabung. Satu tabung sudah berapa harganya? Belum lagi nyarinya susah. Maka kita yang alhamdulillah bisa hirup nafas dengan lega, bisa berdetak jantung kita dengan sehat, dengan baik-baik saja, itu semuanya nikmat berharga dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita mensyukurinya dengan cara menggunakan nikmat sehat ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan kitab Risalatul Mu'awanah. Bab yang lalu terakhir kita sudah bahas nasihat beliau dan anjuran beliau kepada kita untuk banyak membaca Al-Qur'an, mulazamah dan muwazabah dalam membaca Al-Qur'an, sehingga setidaknya kita punya batas tertentu yang kita targetkan dalam satu hari, berapa banyak kita bisa membaca. Apakah 1 juz, apakah setengah juz, ataukah 1 lembar, 2 lembar. Yang jelas sedikit yang istiqomah lebih baik daripada banyak tapi kemudian selanjutnya malah ditinggalkan. 1 lembar tapi continue setiap hari lebih bagus. Walaupun kayaknya kok sedikit sekali mas, cuma 1 lembar, itu jauh lebih baik daripada kita memaksakan langsung 2 juz, 3 juz, 4 juz, tapi setelah itu lalu kemudian timbul bosan, timbul malas, timbul enggan untuk membaca. Akhirnya justru kita tidak lagi membaca Quran sama sekali. Bukan hanya dalam Al-Quran, dalam ibadah-ibadah yang lain juga begitu. 1000 1 hari disedekahkan, sedikit-sedikit tapi istiqomah, itu lebih baik. Atau juga seperti sholat sunnah, kita bisa duha 2 rakaat 1 hari, tidak harus langsung banyak, tidak mengapa. Tahajud 2 rakaat setiap malam, tidak mengapa. Daripada tiba-tiba pas lagi semangat-semangatnya langsung sholat banyak, langsung ngaji banyak, tapi setelah itu malah ditinggalkan sama sekali.
Kadang-kadang semangat yang menggebu-gebu ini datangnya dari setan. Seolah-olah kayaknya ngajak kebaikan, tapi dia sengaja membuat kita cepat bosan dengan kebaikan itu dan akhirnya selanjutnya meninggalkan kebaikan itu sama sekali. Iftah dika. Maka selanjutnya nasihat dari beliau katakan, nasihat selanjutnya adalah tentang mempelajari ilmu. Kita baca sedikit dari kitabnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmi nafi' wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa aqwalihi wa alaihi wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi wa ta'rifu bima amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah wa yubsiruka bi'uyubi nafsika wa afati a'malika wa makaidi aduwik. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya beliau menganjurkan kita dalam kitab ini. Beliau katakan, hendaklah engkau wahai saudaraku punya suatu rutinitas, punya suatu wiridan, satu kebiasaan harian. Yang sebelumnya berupa sholat, sudah. Sebelumnya berupa baca Quran, sudah. Sebelumnya berupa zikir-zikir harian, sudah. Selanjutnya apalagi yang kita harus punya kontinu setiap hari kita lakukan? Beliau katakan yang berbentuk qiraatul ilmin nafi', membaca atau mempelajari suatu ilmu yang bermanfaat. Jadi nambahnya ilmu ini kalau menurut beliau bukan sesuatu yang sifatnya hanya dalam satu minggu kita nambah satu kali. Bukan sesuatu yang sifatnya dalam satu bulan kita tambah satu kali. Tapi sesuatu yang sifatnya kita lakukan harian. Kita istiqomahkan, kita kontinukan. Setiap hari nambah ilmu walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun secuil-secuil. Walaupun sepotong-sepotong. Tapi setiap hari ada waktu yang kita jadikan kesempatan untuk kita menambah ilmu. Salah satu bentuknya di sini beliau contohkan adalah dengan membaca. Kenapa dengan membaca? Karena cara yang paling mudah untuk continue dengan membaca. Mungkin kalau dengar hadir majelis ilmu, tidak setiap hari kita punya kesempatan hadir majelis ilmu. Dan tidak juga setiap hari diadakan majelis ilmu. Mungkin kalau bentuknya dengan kalau dengan hadir di majelis, nggak setiap hari ada majelis. Tapi kalau bentuknya dengan membaca, maka setiap hari buku itu ada di tempat kita dan bisa kita baca kapan saja. Walaupun satu hari hanya satu lembar, walaupun satu hari hanya 2 lembar, tapi tidak ada waktu yang berlalu setiap hari kecuali ilmu kita bertambah. Kalau zaman sekarang, mungkin bentuknya tidak hanya berbentuk buku, tapi bisa saja bentuknya berbentuk handphone. Yang setiap hari harus ada ilmu yang bertambah pada diri kita. Entah dengan kita membaca suatu tulisan, entah dengan kita membaca satu ulasan, satu rubrik, suatu kutipan-kutipan ilmu, baik yang berbentuk dari statusnya orang, atau potongan-potongan tausiah, atau apapun itu, maka setiap hari bertambah. Walaupun satu hari saya tak istiqomahkanlah satu hari dengerin satu video durasi pendek 5 menit atau 10 menit nambah ilmu. Atau saya istiqomahkan satu hari baca walaupun pendek selembar atau 2 lembar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, yang perlu kita bahas sekarang, ilmu yang bagaimana yang harus kita tambah setiap hari. Ilmu yang seperti apa yang harus selalu kita pelajari. Karena nggak semua ilmu itu bermanfaat bagi kita, sama seperti makanan. Untuk apa memperbanyak makan kalau yang kita makan bukan sesuatu yang baik? Allahu Akbar. Untuk apa kita memperbanyak makan kalau ternyata yang kita makan hal-hal yang mungkin malah membahayakan tubuh kita? Maka mendingan nggak dimakan, kan begitu. Daripada kita perbanyak tapi tidak berguna. Yang ada bukan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita,
tapi malah membuat penyakit bagi tubuh kita. Apalagi sekarang lagi musimnya banyak orang sakit, kita harus jaga-jaga betul apa yang kita makan, apa yang kita minum. Hal-hal yang tidak ada pengawetnya, nah ini makanan-makanannya langsung jadi seperti ini, bukan yang pakai pengawet udah berbulan-bulan dikemas, kadaluarsanya saja masih 3 tahun 4 tahun lagi. Ini berarti berapa banyak pengawet yang ada di dalamnya, bisa awet sampai bertahun-tahun makanan ada di situ. Sedangkan kita saja kalau bikin makanan 2 hari 3 hari basi karena nggak ada pengawetnya, akan begitu. Minuman-minuman kemasan, seandainya kita saja ini teh yang sedang kita minum sekarang ini, kita biarkan sehari 2 hari basi, sudah nggak enak sudah. Tapi itu yang di dalam kemasan-kemasan sudah berapa bulan atau mungkin sudah berapa tahun diminum kok masih enak. Nggak mungkin nggak ada pengawetnya, walaupun di situ ada tulisannya mungkin tanpa pengawet misalnya. Tapi nggak mungkin nggak ada pengawetnya. Faktanya kalau kita bikin sendiri sebentar saja sudah rusak. Nah, ilmu juga begitu. Banyak-banyak belajar ilmu, tapi kalau yang kita pelajari hal-hal yang malah membahayakan diri kita, untuk apa? Banyak-banyak belajar ilmu sama seperti banyak-banyak makan, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang ada faedahnya, ada definisi-definisinya. Apa saja? Yang pertama, wa huwallazi yazidu fi ma'rifatika bidzatillah wa aqwalih wa sifatih wa af'alih wa alaih. Yang pertama kata beliau, kita ini kalau pengen belajar ilmu, baik dengan membaca, menonton, mendengarkan, entah itu radio atau apa, maka haruslah yang satu, menambah pada diri kita, menambah ma'rifah kita, menambah kenalnya kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kalamullah, tentang sifat-sifat Allah, tentang keagungan-keagungan Allah, tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Ini yang pertama. Ilmu seperti apa yang kita baca? Ilmu yang semakin kalau kita baca, kita semakin sadar kita ini kecil dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, maha kuasa. Ilmu yang semakin kalau kita baca, kita itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung, harus kita takuti, harus kita taati, harus kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggal apa yang dilarang oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita kalau ke kota pakai masker. Walaupun agak-agak unik ini kota sama desa ini ya. Kalau di kota ada satu kumpulan kayak gini, ada yang nggak pakai masker, itu dipelototin sama orang. Ini satu ini nggak pakai masker ini. Apalagi masuk ke mall seandainya nggak pakai masker, diingetin sama security-nya. Tapi kita di kampung ini kebalik. Yang lainnya pada nggak maskeran, begitu ada maskeran sendiri. Saya ini bawa masker saya nih. Di Kocek ini ada maskernya. Tapi seandainya yang lainnya nggak pakai, saya maskeran sendiri, saya yang dibilang aneh nanti. Maksudnya apa orang nggak ada yang maskeran kok maskeran sendiri? Beda desa sama di kota. Kalau di kota kebalik, kita kumpul-kumpul orang nggak pakai masker, dipelototin sama orang-orang. Saya ada di hari Rabu itu ada ngisi di suatu kantor di Pontianak itu begitu. Jangankan kok pas taklim, pas sholat dipakai, semuanya pakai. Saya sungkan-sungkan sendiri, mau buka nggak enak, mau nggak dibuka kok nggak nyaman sholatnya maskeran. Kebawa sama suasana. Begitu ke kampung kita di desanya kita ini, masya Allah, hebat-hebat orangnya semuanya nih, tawakalnya gede-gede semua. Tapi alhamdulillah sehat-sehat semua kan begitu. Baik, kenapa kita kalau ke kota pakai masker? Atau tadi sore kata anak-anak di sini di Polsek ada razia ini, ada razia masker. Kenapa kok dipakai? Karena ada yang ditakuti. Ada yang takutnya karena takut dengan sakitnya, ada yang takutnya karena takut dengan razianya. Karena ada yang ditakuti dan dia tahu hukumannya, dia tahu sanksinya, maka dia memutuskan untuk pakai masker. Maka seseorang memutuskan untuk bermasker karena tahu ada konsekuensi di belakang itu. Dia sudah tahu dulu sebelumnya, dia sudah kenal. Yang sudah pernah tahu rasa sakitnya, maka dia tahu saya nggak pengen sakit lagi.
Atau yang belum tahu rasa sakitnya, oh saya khawatir saya ikut sakit juga. Atau yang nggak peduli sama sakitnya, saya takut sama hukumannya nanti kena denda 250.000. Jadi masing-masing punya motivasinya sendiri. Kenapa bermasker? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Kenapa kita sholat? Karena kita patuh kepada Allah. Kenapa kita patuh kepada Allah? Memangnya kalau nggak patuh kenapa? Hal-hal seperti ini jadi motivasi dalam diri kita. Semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita nggak mau melanggar perintahnya. Semakin kita nggak tahu Allah itu seperti apa, bagaimana sayangnya Allah kepada kita, bagaimana Allah ingin kita tuh dapat kebaikan kalau kita taat, dalam sholatnya kita ada kebaikan, dalam zakatnya kita ada kebaikan, dalam puasa kita ada kebaikan, dalam segala ibadah-ibadah ada kebaikan. Untuk kita di dunia dapat kebaikannya, di akhirat dapat kebaikannya. Allah pengen kita dapat banyak kebaikan. Kalau kita kenal dengan itu semua, itu jadi motivasi tersendiri dalam diri kita. Sehingga ketaatan-ketaatan itu kita lakukan dengan bahagia, dengan senang hati, dan dengan istiqomah. Nggak pengen kita tinggalkan sama sekali. Hal seperti ini nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba. Tiba-tiba seorang anak begitu dewasa tiba-tiba jadi orang taat, kan nggak bisa begitu. Ada satu orang remaja begitu balik tiba-tiba rajin sholat, tiba-tiba senang puasa, tiba-tiba ikhlas sedekah. Semuanya melalui proses yang panjang. Yang awalnya sedekahnya terpaksa tiba-tiba jadi ikhlas. Apa sebabnya? Yang awalnya sholatnya berat tiba-tiba jadi nyaman. Bahkan sholat terasa sebagai kebutuhan. Kalau sudah sholat hatinya adem, enak, ayem. Dia mendapatkan semua solusi atas masalah-masalahnya. Itu semuanya berproses. Proses ini akan dicapai kalau setiap hari dan setiap waktu kita pelajari dan kita semakin kenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa besarnya Allah, kita tahu keagungan Allah, kita tahu sayangnya Allah, dan sekaligus kita tahu betapa dahsyatnya dan betapa sakitnya hukuman dari Allah kalau kita nggak patuh. Kita tahu betapa pedihnya azab, sampai di Quran diceritakan, di hadis diceritakan. Semakin kita tahu, semakin hidup kita akan baik. Kenapa? Karena kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan firman-firmannya, dengan keagungannya, dengan maha kuasanya, dan segala hal terkait dengan Allah. Jadi yang pertama, kalau kita pengen nambah ilmu, ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bikin kita makin kenal dengan Allah. Baik itu dengar tausiah, dengar ceramah, baca kitab, baca buku. Yang jelas harus menambah kenalnya kita kepada Allah. Semakin kenal dengan Allah, semakin nyaman, semakin nikmat kita ibadah. Yang kedua, apa syaratnya? Ilmu seperti apa yang harus kita pelajari? Selain ilmu itu bikin kita makin kenal kepada Allah. Yang kedua, wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi. Yang kedua kata beliau, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu ini mengenalkan kita kepada segala macam bentuk-bentuk perintahnya Allah dan segala macam bentuk-bentuk larangannya Allah. Karena perintah Allah ini bukan hanya yang ada di dalam rukun Islam saja. Bukan hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Enggak, bukan. Perintah Allah ini banyak. Perintah silaturahim, perintah membaca Quran, perintah patuh pada orang tua, perintah berlaku baik pada tetangga, perintah menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, perintah menuntut ilmu, perintah ini. Ada banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kalau kita pengen pelajari suatu ilmu, pastikan ilmu ini membuat kita semakin paham apa-apa saja sih yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kalau kita tidak tahu apa-apa saja yang diperintahkan, bagaimana kita tahu akan melaksanakan? Yang kedua, mengenalkan juga kepada kita apa-apa saja sih yang Allah larang. Karena larangan Allah itu bukan hanya yang biasa kita kenal saja. Minum khamar jelas haramnya, berzina jelas haramnya, mencuri jelas haramnya. Tapi kalau ini semua tahu, kita harus pahami lagi lebih mendalam.
hewan-hewan ini mana hewan yang halal, mana hewan yang haram. Ada hewan yang sebenarnya haram tapi kadang-kadang dianggap halal. Faktor apa? Oh, biasa orang sini makan, Mas, padahal haram. Hewan hidup di dua alam dimakan. Hewan yang menjijikkan dimakan. Anak antawon itu loh dimakan kadang-kadang. Dengan faktor dengan patokan, oh orang ini biasa makan. Enggak begitu. Patokan kita menurut syariat halal atau tidak. Yang seperti ini harus kita pelajari. Larangan-larangan tentang batasan-batasan auratnya laki-laki sampai kemana, karena nggak cuma perempuan yang punya aurat, laki-laki juga punya aurat. Larangan dalam hal yang lain, seandainya apa? Baik yang bentuknya haram-haram atau yang bentuknya makruh. Jadi yang kedua, ilmu seperti apa yang kita pelajari? Ilmu yang membuat kita semakin paham apa-apa saja perintah Allah dan apa-apa saja larangan Allah, karena sangat luas sekali. Jangan bicara yang lain-lain. Waktu kita bahas sholat saja, oh ini masih banyak sekali detail-detail yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Kalau ngomong dalam sholat atau terucap berbicara dalam sholat itu kan bikin batal ya. Tapi yang seperti apa dulu? Kalau orang latah gimana? Tiba-tiba lagi sholat, pas lagi sujud, cicak jatuh dari langit-langit. Pas di depannya, keceplosan. Copot. Wah ini gimana ini keceplosan ini? Batal atau enggak batal? Yang kayak gini-gini kan perlu dibahas. Kadang-kadang nanti terjadi sama kita bingung sendiri. Iya ya, batal apa enggak ya kalau kayak gini? Ini sholat pada hari-hari terjadi sama kita. Waktu kita sedang melakukan sholat, seandainya kemudian tiba-tiba sarung kita robek, apakah serta-merta langsung batal karena auratnya nampak atau gimana? Apa masih bisa dipegang dulu biar ketutup atau gimana? Banyak hal yang masih harus kita bahas. Padahal ini ibadah-ibadah yang sifatnya harian. Jadi itu tadi, masih terlalu banyak. Islam ini makin kita masuk ke dalam untuk menggali ilmunya, semakin kita sadari ilmu kita ternyata belum ada apa-apanya. Kayak masuk ke dalam lautan. Makin masuk ke dalam, makin kita sadar bahwa banyak hal yang belum pernah kita lihat. Kok dalam? Saya itu nyelam paling dalam tuh paling 1 meter. 1,5 meter balik. Di Lemukutan itu. Itu aja ngelihat batu karang yang indah, ngelihat ikan-ikan Nemo, ngelihat pakai kacamata renang itu udah kagum nyulur. Ya Allah, seumur hidup, umur sudah sekian puluh tahun ini baru pertama kali lihat indahnya dasar laut kayak pada cetek itu baru 1,5 meter apa 1-2 meter lah gitu. Padahal itu baru 2 meter. Semakin kita dalam lagi ke laut, semakin banyak lagi yang belum pernah kita lihat. Semakin dalam lagi, semakin banyak lagi yang kita nggak pernah lihat. Bahkan ada dasar lautan yang sampai detik ini belum ada satupun manusia yang pernah masuk ke dalamnya. Saking dalamnya, namanya Palung Mariana. Itu saking dalamnya, nggak ada manusia yang bisa masuk ke dalam sana sampai ke dasarnya. Nggak ada yang sanggup, karena nggak akan kuat dengan tekanannya. Kalau nggak pakai baju renang, telinganya akan pecah, gendang telinganya. Pakai baju renang pun nggak akan kuat sampai ke dalam sana. Jangankan kok Palung Mariana. Kemarin kejadian yang kapal selam kita ada yang tenggelam, hancur di dalam sana karena sangat kuatnya tekanan yang ada di dalam air. Belajar Islam itu kayak gitu. Makin kita nyelam dikit, ya Allah, makin banyak ternyata yang saya belum paham. Semakin kita masuk lagi ke dalam, lebih banyak lagi ternyata yang saya belum paham. Semakin dalam lagi kita bahas, semakin luas lagi pembahasan-pembahasan yang kita belum paham. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari mulai kita lahir sampai kita meninggal masih belum akan habis. Masih ada saja yang kita belum paham. Nah, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, ilmu yang bagaimana yang harus kita pelajari, kata beliau, wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Pertama, harus bikin kita makin kenal dengan Allah. Yang kedua, bikin kita makin kenal dengan aturan-aturan Allah. Yang ketiga, bikin kita semakin zuhud terhadap dunia dan semakin semangat terhadap akhirat. Kita kalau dengar sesuatu, dengarlah sesuatu yang bikin kita makin cinta sama akhirat dan makin gak terlalu cinta sama dunia.
Kita kalau baca sesuatu, bacalah sesuatu yang bikin kita makin cinta sama akhirat dan mengurangi cinta kita pada dunia. Kita kalau nonton sesuatu seandainya, buka di Facebook, di Instagram, bukalah sesuatu yang bikin kita makin cinta sama akhirat dan ngurangin cinta kita sama dunia. Lah setiap kali buka Facebook atau buka Instagram, yang dibuka online shop. Dagang ini, dagang itu, dagang ini. Bukan dagangan kita, dagangannya orang. Kalau dagangan kita mending. Lihat dagangannya orang, awalnya nggak pengen jadi pengen. Awalnya nggak terlalu suka jadi suka. Awalnya nggak kepikiran jadi kepikiran. Ini baju ini kok kayaknya bagus, saya belum punya, kebeli. Besoknya lihat lagi, yang ini kok bagus lagi, saya belum punya, beli. Setiap kali buka sosmed yang kepikiran beli. Kepikirannya dunia semua. Kecuali kalau tujuannya untuk akhirat nggak apa-apa. Kan begitu. Tapi coba, kalau yang setiap kali kita lihat, apa yang dilihat bikin kita nggak cinta dunia. Begitu nonton dikit, seret denger lagunya begini. Bila Israel datang, baru mau belanja udah kepikiran, nanti kalau belum sempat kepake matu duluan gimana ya, kan gitu ya. Begitu dengar buka videonya isinya mengingatkan kita tentang beratnya hisab nanti di akhirat. Mengingatkan kita tentang ini, tentang itu, macam-macam. Cinta kita sama akhirat makin besar dan cinta kita pada dunia terkikis sedikit demi sedikit. Kenapa harus kita kikis sedikit demi sedikit? Ya, karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya, asal muasalnya, sebab musababnya semua dosa. Selama masih ada cinta dunia di hati kita, maka kita pasti akan terus jatuh dan terperosok dalam dosa. Kalau sudah nggak ada cinta dunia di hati kita sekecil apapun, nggak pengen lagi bikin dosa. Coba, dosa apa yang awalnya penyebabnya bukan gara-gara cinta dunia? Yang mana? Nggak ada. Semua dosa awal mulanya karena cinta dunia. Sehingga mereka yang sudah nggak punya cinta dunia nggak pengen lagi bikin dosa. Begitu. Siapa yang sudah bisa di antara kita? Belum ada yang bisa di antara kita. Termasuk saya. Kita semua ini sama. Kita semuanya sedang berproses mengikis ini dikit-dikit, pelan-pelan. Karena perlu proses yang panjang, itulah kata beliau tadi, kita istiqomahkan ngajinya, belajarnya, bacanya atau nontonnya sesuatu yang bikin kita bisa ngurangin cinta dunia dan bikin nambah cinta akhirat. Sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Sehari satu, lebih bagus daripada tidak sama sekali. Yang keempat, yang terakhir. Ilmu seperti apa yang harus kita pelajari? Yaitu ilmu yang yubsiruka bi'uyubi nafsik wa afati a'malik wa makaidi aduwik. Ilmu yang membuat kita makin sadar terhadap aib-aib diri kita sendiri. Ilmu yang bikin kita semakin ngerti terhadap kekurangan-kekurangan amal kita. Dan ilmu yang membuat kita semakin kenal tipu daya musuh-musuh kita, yaitu setan dan hawa nafsu. Bikin kita makin sadar kekurangan kita. Kalau kita nggak pernah dengar tentang sombong, kita nggak akan ngerti, oh selama ini ternyata ada itu sifat sombong dalam hati kita. Kalau kita nggak pernah dengar pembahasan tentang ria, maka selamanya kita nggak akan sadar, oh berarti yang saya rasakan selama ini namanya ria. Kalau nggak pernah dengar, kita nggak akan tahu ria itu bagaimana, ada atau enggak, gejalanya ada atau tidak pada hati kita. Kita mempraktekkan itu atau tidak selama ini. Kita paham itu dari mana? Dari mempelajarinya, baik dengan menontonnya atau membacanya. Nah, itu kerusakan dan kekurangan diri kita. Atau apa? Kekurangan-kekurangan pada amal kita. Atau tipu daya musuh-musuh kita. Kalau nggak pernah kita pelajari, kita nggak paham yang mana yang godaan setan, yang mana yang ajakan dari hati nurani kita. Kita nggak paham karena nggak pernah mempelajari itu. Semakin kita pelajari, semakin kita paham bagaimana sih cara setan menggoda kita. Apa sih ciri-cirinya kalau itu datangnya dari nafsu bukan dari hati?
Mana yang ini berupa hidayah dan taufik untuk kebaikan, mana yang hanya bisikan-bisikan dan godaan, kita nggak akan paham kecuali kalau kita mempelajarinya. Maka secara singkat ini adalah 4 hal, 4 syarat ilmu harus kita pelajari. Ilmu yang macam apa? Pertama, membuat kita semakin kenal kepada Allah, keagungan Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua, membuat kita semakin paham tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, membuat kita semakin cinta pada akhirat dan mengurangi cinta kita pada dunia. Dan yang keempat, mengenalkan kita pada kekurangan diri kita, pada kerusakan pada amal kita, dan tipu daya musuh-musuh kita. 4 ilmu ini yang harus kita pelajari setiap harinya. Sedikit demi sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa rumusnya kita? Qalilun qar khairun min kathirin far. Sedikit tapi berbekas lebih baik daripada banyak tapi hilang begitu saja. Sedikit tapi nempel lebih baik daripada yang dibaca banyak, dipelajari banyak, tapi habis itu enggak ada yang teringat sama sekali. Dikit-dikit setiap hari. Yang penting istiqomah. Maka itu tadi. Insya Allah nanti selanjutnya akan kita bahas di pertemuan malam Selasa yang akan datang tentang di mana kita bisa menemukan ilmu tersebut, kepada siapa kita mencari ilmu tersebut, apakah bisa dipelajari di mana saja, apakah boleh didengarkan dari siapa saja tanpa kita memilih-milihnya. Kalau harus milihnya dari siapa? Kalau harus punya kitabnya kitab yang kayak gimana yang harus kita beli? Ini insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan talim kita malam hari ini menjadikan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita, Allah wujudkan hajat-hajat kita, Allah angkat penyakit-penyakit kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah ijabahi semua doa-doa kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat dan istiqamah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita niatkan semoga Allah kabulkan hajat kita, hajat orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat keluarga kita, saudara-saudari kita, dan semua umat Islam hajat-hajatnya yang baik, niat-niatnya yang baik, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa wa salafuna salihun wa man nawahu Abu Yal Habib Hasan Baharun wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad